Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita sosialisasi terkait redesign Fintrack Management Task List, di mana perubahan ini cukup signifikan ya, mulai dari tampilan sampai work process-nya juga berubah. Bukan berubah ya, ada update. Izin saya share screen. Sebentar, saya setting dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti pada 1 Mei nanti akan ada perubahan yang cukup signifikan, mulai dari tampilan, itu kita akan membahas tampilan yang pertama yaitu pada dashboard. Di pada dashboard nanti akan ada perubahan data dan juga tampilan, yaitu yang pertama di sisi sebelah kiri ini nanti akan muncul diagram batang, di mana ini isiannya sebenarnya sama dengan total tugas, tugas pending, tugas dikirim, tugas selesai, dan tugas di luar rencana. Namun kalau selama ini kan pada bar-bar ini kita tidak mengetahui ya, ini totalan ini dari masing-masing regional itu berapa gitu ya. Nah, dengan adanya diagram ini akan ketahuan regional 1 berapa, regional 2 berapa, regional 3 dan sampai seterusnya dengan komposisinya masing-masing gitu. Akan ketahuan pending berapa, submit berapa, komplit berapa, dan juga di luar rencana sesuai dengan warnanya masing-masing. Nah, kemudian yang paling fundamental adalah mulai per 1 Mei nanti akan ada namanya pemenuhan jam kerja. Jadi akan ada yang cukup fundamental ya. Bahasanya mulai per 1 Mei nanti Bapak Ibu setiap pekerjaan realisasi yang Bapak Ibu lakukan, baik itu sesuai rencana atau di luar rencana, itu semua akan diperhitungkan masuk ke dalam pemenuhan jam kerja. Nah, kemudian nanti akan ada 3 warna. Sebentar, saya filter dulu. Nah, jadi Bapak Ibu setiap harinya nanti Bapak Ibu itu akan punya jam minimal kerja. Sebagaimana sudah diatur oleh perusahaan, kita sudah diatur jam kerjanya mulai jam start kerja dan juga jam selesai kerja. Itu sudah diatur oleh perusahaan sehingga nantinya di sini juga kita akan mengikuti jam kerja yang sudah diatur oleh perusahaan. Jadi nanti akan dengan adanya Bapak Ibu melaporkan seluruh kegiatan Bapak Ibu, baik itu rencana maupun di luar rencana, itu akan dapat terakumulasi dalam pemenuhan jam kerja. Nah, kemudian nanti akan ada 3 kategori. Yang pertama itu berwarna hijau, di mana itu artinya pemenuhan jam kerja itu melebihi dari 94%. Kemudian warna kuning itu artinya 50 sampai 94%. Kemudian ada borang merah nantinya itu artinya di bawah 50%. Sebentar ya, ini lagi loading untuk contoh datanya. Di mana nanti masing-masing regional itu nanti kelihatan angka absolutnya sesuai dengan kategori merah, kuning, dan hijau, ada merah, kuning, dan hijaunya per regional. Nah, kemudian untuk perubahan selanjutnya adalah yang saat ini itu berwarna hijau toska ya. Nantinya itu akan berubah menjadi warna orange. Sebentar ya Bapak Ibu, karena ini server yang yang saya pakai adalah server dummy, sehingga memang akan sering error ya. Nanti per 1 Mei itu sudah memakai server yang asli, itu tidak akan seperti ini. Nah, ini kita pakai dummy karena memang belum bisa dinaikkan ke server. Jadi perubahannya ini akan start di seluruh regional itu per 1 Mei 2026.
Oke, saya ambil dari foto dulu aja ya. Tiba-tiba ini loadingnya lama. Ini masih dicek apakah ada perbedaan persepsi yang regional sama hal tadi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ya sesuai tampil pada layar nanti akan ada tiga kategori warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Di mana tadi saya sampaikan hijau itu di atas 94%, kuning 50 sampai 94%, dan merah itu di bawah 50%. Persentase ini didapat berdasarkan jumlah pemenuhan jam kerja yang didapat dari realisasi yang Bapak Ibu lakukan sesuai rencana atau tidak ataupun di luar rencana. Kemudian itu akan dibagi dengan pemenuhan jam kerja minimal. Misalnya, misalnya hari Senin itu dari jam 7 sampai jam 4 sore, yang artinya dari jam 7 ke 4 sore itu 9 jam ya. Nah, itu 9 jam itu akan dibagi oleh eh, persentasenya Bapak Ibu, pemenuhan jam kerja Bapak Ibu melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah Bapak Ibu laporkan yang sudah komplit dan juga di luar rencana yang sudah Bapak Ibu submit. Nah, itu yang akan mendapatkan persentasenya. Nah, kemudian siapa yang akan menentukan jamnya? Itu yang akan menentukan jam kerja normal, itu akan ditentukan oleh regional. Nanti setiap bulannya, itu regional akan menentukan setiap hari, Senin sampai Kamis, itu startnya di jam berapa, selesai jam berapa, begitu juga Jumat dan Sabtu. Nah, ketika nanti sudah ditentukan jam mulai dan jam selesai, baru nanti ketika Bapak Ibu realisasikan, itu akan kelihatan persentasenya. Oke, sebentar. Tuh. Bang izin bang masih di mute bang. Oke, makasih Bang. Oke, nah nanti dengan Bapak Ibu juga masuk My Task Calendar, perubahan yang signifikan juga adalah ini akan muncul diagram batang. Diagram batang ini sesuai dengan komposisi pembagian kategori tugas yang Bapak Ibu lakukan dan juga per tanggal unitnya Bapak Ibu. Ini fungsinya adalah untuk mempermudah, mempercepat Bapak Ibu mengidentifikasi setiap tanggalnya itu mana saja yang masih sebentar. Penjelasannya itu. Mana saja yang masih punya pendingan, mana yang sudah masih under review, mana yang sudah komplit dan di luar rencana. Sehingga nanti kalau misalnya ini ada yang statusnya submit misalnya, itu nanti akan mempercepat Bapak Ibu mungkin bisa proaktif ke regional untuk minta untuk segera di approve. Gitu. Jadi setiap kali perubahan, setiap kali tanggal yang Bapak Ibu pilih itu akan mengikuti data yang sesuai dengan periode yang Bapak Ibu tentukan. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah kalender 1 bulan dengan warna biru ini artinya ini adalah periode aktif ataupun data yang Bapak Ibu lihat itu adalah data yang sesuai dengan tanggal yang berwarna biru. Jadi mempermudah selain yang ada pada layar ini juga akan tampil mempermudah Bapak Ibu mempercepat mengetahui durasi tanggal berapa sih ini saat ini yang Bapak Ibu lihat pada layar Bapak Ibu.
Nah, kemudian nanti di sini ada titik-titik warna orange warna kuning di bawah tanggal. Ini artinya merupakan adanya menunjukkan bahwasannya masih ada rencana kerja yang masih pending. Jadi supaya Bapak Ibu tahu dari tanggal sekian-sekian ini masih ada ternyata rencana-rencana kerja yang masih belum diselesaikan. Kemudian di sini ada berwarna orange ya. Berwarna orange ini artinya libur nasional. Ini nanti ini salah dalam penulisannya. Jadi nanti ada libur nasional, ada kuning cuti bersama dan biru muda libur khusus. Dimana kalau ada nanti warna-warna ini artinya nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa juga bisa arahkan kursornya untuk mengetahui itu apa tanggal tersebut apakah tanggal cuti bersama, tanggal libur nasional atau libur khusus. Libur nasional itu artinya yang berlaku yang berlaku di seluruh regional. Kemudian cuti bersama itu yang berlaku sesuai dengan ketetapan peraturan perusahaan. Kemudian yang libur khusus itu adalah libur untuk yang eh, di unit-unit tertentu, misalnya ataupun di daerah-daerah tertentu, misalnya libur karena pemilihan kepala daerah itu kan tidak serentak di seluruh Indonesia ya, ada beberapa yang hanya terjadi di daerah-daerah tertentu. Kemudian bisa juga libur karena bencana. Misalnya contoh di dulu kemarin itu di Batang Toru ya, karena ada bencana banjir bandang sehingga diliburkan seluruh kegiatan operasional di unit tersebut. Nah, ketika ada hal-hal yang seperti itu silahkan Bapak Ibu laporkan ke regional sehingga nanti di tanggal-tanggal tersebut akan di state bahwasanya itu merupakan hari libur khusus. Nah, kenapa ini penting? Bapak Ibu harus proaktif karena nanti yang menentukan jam kerja dan hari kerja, hari libur, cuti bersama, dan libur khusus itu yang menentukan adalah regional. Dan ini sangat berdampak kepada pencapaian pemenuhan kerja Bapak Ibu. Jadi apabila ada hari yang sudah ditentukan itu hari libur nasional atau cuti bersama atau libur khusus, artinya jumlah pemenuhan dalam satu periode 7 hari itu akan dikurangi oleh libur nasional, cuti bersama, dan libur khusus. Sehingga kalau Bapak Ibu tetap ada mengerjakan pekerjaan yang demi kepentingan perusahaan di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan hari libur tersebut, itu akan masuk kepada pekerjaan overtime. Nah, oke. Nah, kemudian di bawahnya ini terlihat di jam kerja periode ini nanti pada per 1 Mei nanti Bapak Ibu juga akan ada indikator setiap akun Bapak itu untuk melihat progres pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. 4 0J ini artinya 0 jam, 47J itu artinya 47 jam dan ini merupakan baseline minimal kerja yang Bapak Ibu harus penuhi setiap minggunya. Nah, nanti yang menentukan regional ya, sekali lagi Bapak Ibu. Nah, misalnya ini, kita langsung contoh ya. Misalnya ini tanggal 13 sampai 19 itu 47 jam. Karena tidak ada hari libur tambahan. Untuk hari Minggu itu kita sudah langsung anggap sebagai hari libur sehingga tidak diperhitungkan dalam minimal kerja. Namun kalau Bapak Ibu bekerja di hari libur itu akan tetap tercatat jamnya dan akan masuk ke kategori overtime. Nah, ini kita contohkan dari tanggal 13 sampai 19 itu tidak ada hari libur tambahan, hanya hari Minggu, itu 47 jam dengan kita andaikan itu Senin sampai Kamis dari jam 7 sampai jam 4, hari Jumat itu dari jam 7 sampai jam 12, dan hari Sabtu jam 7 sampai jam 1 siang. Nah, kita coba untuk periode tanggal 30 sampai tanggal 5. Nah, ini langsung berkurang ya. Bapak Ibu bisa lihat ini 30 jam, 38 jam. Karena di sini sudah ditentukan nih bahwasanya ini cuti bersama. Cuti bersama ini di hari Kamis di mana artinya seharusnya kalau dia tidak libur, tidak ditetapkan sebagai hari libur atau cuti bersama, ini harusnya kan 9 jam ya. Jam 7 sampai jam 4. Nah, dengan adanya sudah ditentukan cuti bersama, berarti dari total tadi 47 dikurangi 9 jam. Nah, kemudian ini jadinya kelihatan hanya 38 jam. Kemudian dari total seluruh realisasi yang sudah komplit, itu akan masuk ke dalam akumulasi progres pemenuhan jam kerja, di mana artinya seperti contoh ini, Kebun Panejaya, ini artinya dia untuk periode dari 30 sampai tanggal 5, di mana tanggal 2 itu cuti bersama, pemenuhan kerjanya itu 40 jam 30 menit.
atau bisa dibilang juga 106,6% di atas di atas minimum pemenuhan jam kerja. Nah, perhitungan jam kerja hanya terhitung untuk rencana kerja yang sudah komplit dan juga di luar rencana yang sudah di-create. Apabila di luar rencana masih dalam bentuk draft, itu belum diperhitungkan dalam pemenuhan jam kerja, belum terakumulasi. Kemudian juga untuk rencana kerja yang statusnya masih submit, masih tugas dikirim atau masih under review oleh regional, itu juga belum masuk ke dalam progres pemenuhan jam kerja. Jadi hanya kategori yang sudah berhasil saja. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jika belum ada, kita lanjut ke dalam cara pengisian. Margin itu dikasih nih kalau aku mau nambah-nambah bantuan. Ini dikasih ini. Ini nilai itu dari dulu. Nilai itu dari sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang paling signifikan adalah dalam cara pengisian. Kalau selama ini menjadi apa ya, menjadi obrolan yang cukup hangat banget di seluruh regional. Sebentar, apa ini jadi hilang? Eh, di mana menjadi kontroversial lah gitu ya, di mana selama ini kan pekerjaan yang dikerjakan di luar rencana itu tidak diperhitungkan. Kemudian di mana juga rencana-rencana kerja itu terpaku pada durasi dan jam yang sudah ditentukan. Selama ini kan banyak bilang selama ini dia memang sudah menentukan rencana kerja dan juga sudah sesuai dengan rencana kerjanya, dia memang melakukan misalnya contoh ini adalah pemeriksaan memo elemen masuk. Nah, misalnya ini dia melakukan pemeriksaan memo elemen masuk, tapi bukan di jam 7 sampai jam 8, tapi dari jam 9 sampai jam 10 misalnya. Nah, kalau upgrade track sampai dengan hari ini, artinya kalau Bapak Ibu melakukan pemeriksaan memo elemen masuk di luar jam yang sudah ditentukan, itu kan dianggap di luar rencana, sehingga realisasinya tidak akan diperhitungkan. Pada kalau dia diperhitungkan dengan kategori realisasi berdasarkan rencana. Nah, per 1 Mei nanti setiap urutan ini, setiap jam dan durasinya ini bebas Bapak Ibu untuk merealisasikannya sesuai dengan realisasi yang ada. Misalnya kayak ini pemeriksaan memo elemen masuk ini harusnya direncanakan sebagai kegiatan pertama, kegiatan kedua ini 32Q, kemudian ini yang ketiga ini melakukan dokumentasi verifikasi permintaan biaya. Nah, nanti per 1 Mei, urutan yang pekerjaan nomor 1, 2, 3 ini bisa berubah, yang 3 bisa menjadi 1, yang 1 bisa menjadi 2, yang 2 bisa menjadi 3. Dan durasinya pun yang awalnya 1 jam itu bisa berubah sesuai dengan relasi yang Bapak Ibu lakukan. Yang awalnya 1 jam bisa berubah 15 menit, bisa berubah 30 menit, atau bahkan bisa molor. Harusnya direncanakan 1 jam berubah menjadi 2 jam atau 1,5 jam, itu dibebaskan kepada Bapak Ibu. Jadi by system nanti per 1 Mei yang dikunci hanya agendanya saja. Untuk urutan dan juga durasi, start dan selesai jamnya, itu semua diserahkan kepada Bapak Ibu ATU yang menjalankannya di lapangan. Langsung kita contohkan ya. Nah, misalnya ini, pemeriksaan memo elemen masuk sudah dibuat rencananya itu di hari Kamis tanggal 23 April 2026 dengan jam 07 sampai 08 pagi. Nah, kemudian ternyata pemeriksaan memo elemen ini tidak bisa dilakukan pada jam 7 sampai jam 8. Ternyata itu dilakukan di jam 9 sampai jam 10 misalnya. Nah, silakan isi seperti biasa lengkapi evidence. Nah, kemudian isi jam mulai dan sampai jam selesai. Nah, sebagai informasi yang juga harus saya sampaikan adalah, tapi kalaupun Bapak Ibu itu merealisasikannya sesuai jam, kalau dengan sampai saat ini di Fintrack yang sekarang, itu kan Bapak Ibu tinggal hanya mengupload foto. Nah, nanti per 1 Mei, walaupun durasi jamnya itu tetap sesuai dengan rencana,
Bapak Ibu harus tetap memasukkan jamnya kembali, mengetiknya ulang. Misalnya ini kita anggap ini tetap ya sama 07 sampai 08, Bapak Ibu tetap harus mengetik ulang kembali. Silakan pilih sesuai nama Bapak Ibu yang mengerjakan, kemudian kita simpan draft. Nah, dia akan ter-create sesuai dengan status draft. Nah, per 1 Mei nanti pun status draft itu bisa dipilih sebagai hapus draft atau bisa juga sesuai diedit kembali, diubah kembali, baik itu foto, durasi, dan yang melaksanakan. Tapi kalau memang sudah benar, itu silakan tandai sebagai selesai. Nah, kemudian kita edit ya. Misalnya ini ternyata tidak dikerjakan di jam 7 sampai jam 8, tapi jam 10 misalnya sampai sampai jam 11. Oke, nanti setiap apa itu akan ada notifikasi setiap berhasil atau tidak. Nah, seperti yang terlihat ya Bapak Ibu, yang awalnya tadi pemeriksaan memo itu jam 7 sampai jam 8 pagi, itu sudah berpindah ke posisi jam 10 sampai jam 11. Begitu Bapak Ibu klik pun nanti akan kelihatan langsung ini sudah dilakukan di durasi jam 10 sampai jam 11. Nah, kemudian kita coba kembali nih, misalnya ini ada contoh membuat video ACMS, itu dia rencanakan di jam 11 sampai jam 12, ternyata ini yang pertama kali dia kerjakan. Lengkapi seperti biasa, kemudian isi jamnya 07 sampai 00. Nah, kemudian ini dia awal rencananya 1,5 jam ya, dari jam 11 sampai 12.30. Ternyata molor, udah berubah dan molor waktunya. Berubah ke jam 7 di pagi sampai jam 10 misalnya. Nah, dia akan berpindah. Nah, kemudian yang harus saya informasikan juga, ke, jadi Bapak Ibu, peraturan yang sebelumnya yaitu yang pertama tetap berlaku, yaitu yang pertama tidak boleh ada dua kegiatan di waktu bersamaan. Sehingga tidak boleh tetap peraturan tersebut tidak diperbolehkan untuk di-create selama dia masih statusnya belum dikerjakan, artinya ini belum sah dimiliki oleh kegiatan-kegiatan ini untuk durasi-durasi tersebut sehingga masih bisa diisi oleh kegiatan lain. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi draft, ini berarti durasi waktu yang sudah ada status draft itu sudah terblok oleh kegiatan tersebut. Nah, kemudian gimana nih kalau ternyata awalnya durasinya ini kepanjangan gitu ya, itu juga bisa diedit kembali. Nah, kemudian gimana nih untuk yang statusnya ada di sini gitu kondisinya. Silakan diubah sesuai dengan realisasinya. Misalnya ini berubah dari awalnya 8 pagi sampai jam 9 pagi, ini berubah ke jam 11 sampai jam 12. Nah, dia akan berubah. Nah, kemudian mungkin kalau saat ini dengan adanya, kalau sampai saat ini fintech yang berlaku masih di akunnya Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini kan berarti tidak akan bisa dikerjakan ya, karena dia sudah terblok oleh kegiatan draft di sampingnya dan kegiatan di bawahnya. Nah, nanti per 1 Mei ini tetap akan bisa diambil selama dia masih dalam waktu durasi yang masih diperbolehkan, yaitu H+2. Nah, dengan kondisi walaupun dia seolah-olah sudah tertutup oleh kegiatan lain dengan status draft, ini tetap bisa diambil. Silakan diklik. Kemudian silakan isi sesuai seperti biasa. Nah, kemudian isi sesuai durasi yang Bapak Ibu kerjakan. Nah,
Ini ya Bu, Bapak Ibu terlihat kalau dia sudah ada durasi waktu yang tersimpan statusnya draft, dia akan terlihat, akan diberitahu. Tidak dapat menyimpan draft, waktu beririsan dengan teks pemeriksaan Memen Alma masuk pada jam 10 sampai jam 11 pagi. Jadi mau berhasil atau tidak berhasil, nanti sistem akan selalu memberitahu penjelasan apa yang membuat dia gagal. Kemudian nanti silakan dicek, ternyata tadi ya sudah pemeriksaan itu sudah terblok oleh jam 10 sampai jam 12 itu pemeriksaan memo. Kemudian waktu yang tersisa itu berarti hanya jam 12 sampai selebihnya karena ini masih durasi masih status belum dikerjakan. Masih bisa kita isi dengan kegiatan lain. Misalnya kita isi Mau pakai surat atau huruf aja? Backsplan yang huruf. Tapi yang huruf aja cukup ya? Oh, soalnya pakai huruf gimana aja? Kita dari keuangan dan sedang dari kantor, pasar di mudah itu harus lebih. Nah, Oh, dia langsung sudah berpindah. Kemudian yang tadi sempat terblok oleh biaya oleh task list yang belum dikerjakan, dia langsung begitu sudah terpindah, dia akan langsung terpenuhi oleh kegiatan yang sudah bersifat draft. Kemudian yang tadi kita kerjakan itu sudah keluar dari tempat terbloknya dia, gitu dengan kegiatan lain, langsung pindah ke sesuai durasi yang telah ditentukan. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu ada kegiatan tambahan yang semula sesuai urutannya selain bisa dipindah-pindah, selain itu juga bisa diselipkan kegiatan di luar rencana. Nah, kemudian di luar rencana per 1 Mei nanti, seluruh kegiatan yang di luar rencana, baik dalam jam operasional maupun di luar jam operasional, semua terpusat pada tombol realisasi di luar rencana. Silakan klik. Nah, kemudian ada perubahan lanjutan yaitu saat pengisi realisasi di luar rencana ini akan berubah yaitu Bapak Ibu harus memilih dulu ini merupakan kegiatan baru atau dari tugas mandatori. Apa ini dari tugas mandatori? Dari tugas mandatori itu artinya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada dalam sistem. Sehingga apabila Bapak Ibu memang mau mengerjakan pekerjaan yang memang sudah ada di sistem, Bapak Ibu tinggal pilih saja, tidak perlu repot lagi mengetik ulang. Nah, tapi kita coba dulu dia yang kegiatan baru. Nah, tentukan sendiri kategorinya. Nah, nanti per 1 Mei juga nanti akan ada perubahan, yaitu adanya penambahan kategori sakit, kategori cuti, dan kategori closing. Kemudian ada pemisahan antara dinas dan kunjungan, di mana yang sampai saat ini yang berjalan itu dinas dan kunjungan kan digabung ya. Nanti per 1 Mei itu sudah dapat dipisahkan. Nah, kemudian kita coba pilih rutinitas. Nah, kemudian tambahan selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menentukan bidang tugas pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Apakah itu bagian dari aset, bagian dari audit, bagian dari kegiatan cash flow, inventory, labor, operational, reporting, atau taxation. Tapi Bapak Ibu ini juga belum final ya. Nanti ke finalnya per 1 Mei 2026. Yang artinya cuman yang akan saya sampaikan cara pengisian sekarang sudah ada namanya bidang tugas. Kita coba inventory misalnya. Misalnya Bapak Ibu ada rencana kegiatan lain, eh, stek, cek saldo gudang gitu ya, fisik. Silakan tentukan tanggalnya tadi dari tanggal hari ini, tanggal 23. Kemudian jamnya tadi Bapak Ibu mau selipkan di jam yang tadi sudah ada yang sisi kosong. Karena memang realisasinya Bapak Ibu ada kegiatan tambahan di antara yang sudah sesuai rencana. Misalkan isi deskripsinya. Ada yang oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita urus aja di Pak Kami bisa ngurus tanda sarakan ini. Memang benar kayak gitu kan. Ini kan bisa jadi dalam waktu. Cuma apakah butuh sekarang atau nanti? Nanti kan kira-kira kan ini, belum. Dia itu nggak apa-apa. Yang pilih seperti biasa, silahkan simpan seperti. Udah, udah nggak apa-apa. Nanti Pak Pandu bantu untuk apa ini? Kira-kira
Berapa lama kita panjang ini? Sebentar ya, Bapak Ibu. Oh ini, bu, oh ya kan, ada itu berapa kali? Boleh tuh. Sebentar, ini kenapa ada error ya? Kan di maksimal bulan. Eh, yang atas biar atas itu aja ya kan. Ukuran kalau ukuran jadi pembatasnya ini ada 2 kali gitu kan. Jadi Sebentar, Bapak Ibu. ini kan begini. Full partner darat tuh. Ya, gitu. Kita lihat progresnya aja, progresnya berapa, Eh, kira-kira kalau Nah, ya, ini tadi sudah ada kegiatan di luar rencana di jam 12 sampai dengan jam 1 siang, di mana ini seakan-akan beririsan dengan isoma. Nah, selama dia masih status belum dikerjakan, dia masih akan tetap bisa diisi. Kemudian ini karena sudah terisi kegiatan lain, isomanya Bapak Ibu bisa pindahkan. Jika memang baru Bapak Ibu kerjakan itu misalnya baru bisa istirahat di jam 3 misalnya. Silahkan isi seperti biasa. pada males ya lagi. Seminggu sebelum ada itu harus ngajuin surat ke orang tua. Ya, ya Seminggu komunikasinya. sebelum habis kontrak, orang tua harus ngajuin surat kenapa harus ada dulu. Nah, dia akan bergeser. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat jamnya tadi masih di 9.30, 9 jam 30 ya, masih 20%. Dengan karena semuanya statusnya masih draft, itu tidak akan bertambah. Nah, kemudian kita coba untuk yang di luar rencana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nantinya per 1 Mei, di luar rencana yang Bapak Ibu sudah buat, ternyata Bapak Ibu mau membatalkan melaporkannya pada Fintrek, itu bisa dihapus. Jadi bisa dilihat di sini ada bisa edit draft atau hapus draft. Nah, yang awalnya ada kegiatan di jam 12 sampai jam 1 ya. Di, pekerjaannya cek saldo fisik barang gudang. Ternyata Bapak Ibu mau membatalkan, silakan hapus draftnya. Nah, nilai akan muncul indikator seperti ini untuk memake sure apakah memang Bapak Ibu mau benar-benar delete. Karena kalau sudah di-delete tidak akan dapat dibatalkan. Nah, jika memang benar mau dihapus, silakan klik hapus. Nah, dia akan hilang dari My Task Calendar Bapak Ibu Oh, sekalian. sebelum tanggal berapa orang surat? Oh, tanggal 5. Betul. Nah, sampai ini ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, atau didiskusikan? April paling lambat diajukan. WA aja, ya. Biar problem itu Jika belum ada, kita lanjut ya. Iya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, sempat singgung ada namanya tugas mandatori ya diambil. Nah, jadi per 1 Mei, Bapak Ibu nanti akan ada namanya tugas mandatori. Di mana tugas mandatori itu artinya wajib Bapak Ibu lakukan dengan rentang waktu yang ditentukan. Apa itu tugas mandatori? Tugas mandatori itu ya yang harus Bapak Ibu kerjakan dalam periode yang telah ditentukan. Periodenya akan selalu dalam durasi 7 hari kalender. Kita mengabaikan adanya tanggal merah atau tidak gitu. Nah, kemudian untuk cut off-nya itu berbeda dengan dengan rencana kerja yang biasa. Kalau rencana kerja biasa itu diberikan H+2, nah kalau untuk mandatory itu dikerjakan selama 7 hari. Kita coba langsung ya. Mereka ada pakai PS. Ada sih, cuma dia membantah. Minta itu sama sekalian yang itu juga ada sebenarnya Pak. Cuman dia minta kayak yang aku buatin di Word itu. Iya. Dia kan udah aku kirim dari awal yang tanya salah.
Nah, seperti ini yang tertampil pada layar ya, Bapak Ibu sekalian. Jika nanti ada tugas mandatori, nanti akan muncul indikator pada halaman MyTask Calendar. Jika ada tampilannya seperti ini, berarti artinya ada tugas mandatori yang Bapak Ibu harus kerjakan pada periode tanggal 27 sampai dengan tanggal 3. Tanggal 27 sampai tanggal 3 ada satu tugas mandatori yang Bapak Ibu harus kerjakan. Nanti ini jumlah angkanya akan disesuaikan dengan jumlah tugas mandatori yang diberikan oleh regional. Jadi tugas mandatori itu pekerjaan yang harus Bapak Ibu lakukan dengan rentang waktu 7 hari kalender yang diberikan oleh regional. Kemudian bagaimana cara merealisasikannya? Tinggal silahkan klik lihat dan kerjakan. Nanti akan muncul pada layar seperti ini. Nah, kalau dia ada beberapa, nanti akan muncul per list sesuai dengan pilihan tampilan seperti ini. Silakan pilih, silakan klik untuk penyelesaiannya. Seperti ini misalnya stock up-nya berkala, silakan diklik. Nah, kemudian silakan pilih Bapak Ibu tanggalnya di tanggal berapa Bapak Ibu realisasikan. Nah, seperti yang saya bilang itu dikerjakan sudah ditentukan periodenya dari tanggal 27 sampai tanggal 3, yang artinya itu Bapak Ibu bisa klik itu hanya sesuai dengan periode yang ditentukan. Dan kemudian di tanggal lain itu sudah tidak bisa karena sudah sudah di lock untuk periodenya hanya bisa dikerjakan dari tanggal 27 sampai tanggal 3. Nah, kemudian jam berapa harus dikerjakan? Itu bebas diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian menjalankan. Mulai dari tanggal kapannya, mulai dari jam mulai sampai jam selesai, durasinya itu dibebaskan ke seluruh asisten tata usaha untuk menyelesaikannya. Apakah stok opni ini mau dikerjakan di tanggal, apakah mau dikerjakan di tanggal 27, di tanggal 28, 29 sampai 3 itu dibebaskan. Selama yang penting itu masih dalam periode yang sudah ditentukan. Kemudian mau jam berapa harus mulainya? Itu diserahkan juga kembali kepada Bapak. Jam selesainya kapan itu juga diserahkan. Jadi yang bersifat mandatori itu hanya mengunci yang ditentukan oleh manajemen hanya kegiatannya dan juga durasinya. Untuk tanggal tepatnya kapan itu diserahkan kepada Bapak Ibu yang mengerjakannya. Kemudian kalau misalnya, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya gitu ya. Nah, di durasi ini nih ternyata sudah penuh semua dengan rencana yang sudah ditentukan gitu ya. Bapak Ibu sudah menentukan rencana dari tanggal 7 sampai 3 Mei ini sudah sesuai dengan rencana. Sudah terpenuhi semuanya dari mulai jam 7 sampai jam selesai kerja jam 5 sore misalnya. Nah, kemudian ya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya mulai per 1 Mei yang dikunci by system itu hanya agendanya saja. Durasinya, startnya kapan, urutannya itu dibebaskan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ternyata nanti akan ada satu mandatori misalnya, ada satu mandatori yang harus dikerjakan, silakan Bapak Ibu selipkan di tanggal yang sudah ditentukan rentangnya dengan start jamnya silahkan dibebaskan. Silakan Bapak atur sedemikian rupa sehingga akan ada waktu kosong untuk mengerjakan tugas mandatori. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu merealisasikannya benar-benar sesuai rencana, semuanya juga durasinya sesuai rencana, sehingga memang harus sudah penuh semua dari jam 7 sampai jam 5 sore, misalnya dari Senin sampai Sabtu, artinya tugas mandatori ini mau tidak mau harus overtime harus Bapak Ibu tambahkan waktu Bapak Ibu untuk mengerjakannya. Atau kita bilang juga lemburan lah Bapak Ibu untuk mengerjakan satu tugas mandatori tersebut di rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian karena namanya mandatory, karena dia wajib dilakukan, berarti ada konsekuensi apabila tidak dilakukan. Yaitu, kalau Bapak Ibu tidak melakukan tugas mandatori yang telah ditentukan, misalnya ya, misalnya dari tanggal 27 sampai tanggal 3, nah, di tanggal sampai dengan tanggal 3 ini Bapak Ibu tidak kerjakan, di tanggal 4 akun Bapak Ibu akan dikunci. Akan terkunci secara otomatis by system. Tampilannya akan seperti apa? Kita contoh ya. Maksudnya kan dia statementnya bahwa saya OKP dia cuma berbeda. Padahal satu sumber dari
Tapi padahal ini sih kalau sambil tanggal April. Sekarang beres kita kalau ada yang ini kan mereka harus keluar. Kalau dia tidak akan birokrat atau ya kan karena nah sekarang itu ada tampil berbeda. Oke oke pak. Ini pak. Oh mulai jual. Apa? Kalau itu apa? Aku udah subsidi. Nah, akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak mengerjakan satu, walaupun hanya satu saja mandatori yang tidak Bapak Ibu lakukan, melewati waktu yang telah ditentukan, ini akun Bapak Ibu akan dikunci. Dengan tampilan seperti ini, keterangannya akses dikunci, akun Anda dikunci karena terdapat tugas mandatori yang belum diselesaikan dari minggu sebelumnya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, berapa lama ini dikunci? Sampai kapan ini dikunci? Itu kapan lagi Bapak Ibu bisa mengakses kembali akun Bapak Ibu? Itu ditentukan ketika Bapak Ibu sudah mengajukannya. Jadi tidak ada batasan. Selama Bapak Ibu membiarkan kondisinya seperti ini, maka selama itu juga lah aksesnya dikunci. Tapi kalau Bapak Ibu langsung tahu dan langsung mengajukan, itu langsung akan eh, terkirim ke regional, nanti regional lah yang akan memiliki wewenang untuk membukanya atau tidak membuka akses. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Silakan klik tulisan pada bar merah ini, ajukan permintaan buka akses. Nah, kemudian nanti langsung diarahkan siapa yang mengajukan. Jadi silakan Bapak Ibu nanti pilih nama Bapak Ibu. Misalnya kita contoh, kemudian silakan keterangan isi penjelasan kenapa mandatori tersebut terkunci. Misalnya karena sakit, silakan isi sakit, kemudian klik kirim permohonan. Nah, nanti kalau memang sudah berhasil, nanti statusnya akan terlihat pada layar seperti ini. Permohonan buka akses terkirim, diajukan oleh keterangan NIK dan namanya, terus akan ada keterangan tulisan sakit. Itu sampai saat ini untuk mandatori apakah ada yang ditanya, Pak Ibu? Jika nanti ini sudah terkirim, nanti itu akan terkirim ke akunnya regional. Nanti regional lah yang akan menentukan apakah bisa langsung diberikan akses, dibukakan kunci, ataukah masih membutuhkan konfirmasi ulang oleh regional. Itu nanti yang menentukan regional apakah bisa langsung diakses atau tidak. Sampai saat ini, Bapak Ibu ada yang ingin ditanya? Ini yang penting. Belum ada ya? Oke. Nah, tadi kita sudah membahas cara merealisasikan, kemudian kita akan membahas untuk cara mengisinya, cara mengisi rencana kerja. Karena sudah adanya perubahan-perubahan signifikan tersebut, namun untuk cara pengisian rencana kerja itu perubahannya tidak signifikan, hanya bertambah satu kolom saja. Jadi nantinya mulai minggu depan ya Bapak Ibu sebelum memasuki tanggal 1 Mei, Insya Allah hari Senin depan saya akan mulai share ke regional-regional untuk template terbarunya. Untuk saat ini masih simulasi ya Bapak Ibu, jadi kemungkinan nanti masih ada penyesuaian-penyesuaian saat nanti di hari Senin. Tapi paling tidak konsepnya sama, yaitu perubahannya hanya Bapak Ibu ketika membuat rencana kerja hanya menentukan bidang tugas ID-nya di kolom A, kolom pertama. Nah, selebihnya itu masih sama seperti biasa. Selanjutnya Bapak Ibu cuma hanya bertambahnya itu Bapak Ibu menentukan bidang tugas. Caranya sama seperti biasa yang lain-lain. Silakan Bapak Ibu lihat pada list pilihan. Jika memang berkaitan dengan inventory, silakan masukkan angka 2 saja. Kalau misalnya berkaitan dengan angka operasional, masukkan angkanya 3. Kalau labor dan selebihnya, silakan Bapak Ibu pilih nantinya sesuai dengan yang sudah final. Tinggal masukkan aja sesuai dengan nomor urutnya. Kalau tadi misalnya inventory nomor 2, silakan masukkan 2.
Kalau berkegiatan Bapak itu terkait cash flow dan cash flow itu di urutan nantinya itu nomor 4, silakan masukkan angka 4. Nah, kalau untuk rencana pengisian rencana tidak terlalu banyak signifikan ya Bapak Ibu, hanya bertambah satu kolom. Kemudian paling hanya ada satu penyesuaian yaitu kategoris, yang dimana pertambahan kategori yaitu closing, cuti, dan sakit. Kemudian ada pemisahan antara kunjungan dan dinas. Jadi silakan disesuaikan kembali dalam penentuan kategorinya. Ini untuk tahapan membuat rencana kerja. Tadi kita juga sudah membuat sudah simulasikan cara merealisasikan rencananya. Kemudian kita yang akan selanjutnya kita akan membahas hasil yang Bapak Ibu rencanakan dan juga Bapak Ibu kerjakan, yaitu laporan reportnya. Jadi Bapak Ibu nanti per 1 Mei, sebentar. Nanti per 1 Mei, Bapak Ibu, nanti tampilannya akan lumayan, akan sangat signifikan. Ada yang mau dicontoh kah ATU dari Regional 6? Ada yang mau volunteer, mengajukan diri untuk menjadi salah satu contoh yang mau ditampilkan laporannya? Ya, Siapa Bang No. guys? Um, Siapa? Kalau nggak ada sih nggak apa-apa juga, saya contoh dari regional lain. nggak apa-apa, random cek aja dari bang kayak aja. Oke, siapa ya? Bang Amri kali ya? Saya coba ya. Oke, kita tes. Nah, seperti ini, Bang Amri, abang kakak, bapak ibu semuanya. Jadi nanti mulai per 1 Mei, setiap kali regional ataupun HO ketika mendownload berdasarkan NIK atau nama karyawan, data bapak ibu akan muncul. Mulai dari foto, nama, NIK SAP, gelar akademik, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, agama, pernikahan, suku, dan alamat. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nanya, ini datanya diambil dari mana? Ini semua datanya diambil dari portal SDM di bagian CV. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, wah kurang kurang update nih fotonya, pengen diganti. Ini semua isiannya berdasarkan isian Bapak Ibu sendiri. Kemudian kayak misalnya kayak Bang Amri ini tempat lahir belum ada gitu ya, cuman strip. Nah, silakan diupdate masing-masing sesuai dengan CV-nya masing-masing. Misalnya atau alamatnya sudah berubah, seluruh data ini kecuali NIK ya, ini bisa diubah sesuai dengan data Bapak Ibu sendiri yang Bapak Ibu input sendiri melalui portal SDM di bagian CV. Nah, kemudian nanti akan muncul job summary. Di sini adalah tanggal periode yang telah ditentukan, di mana nanti ini dia tadi bidang tugas. Jadi fungsi dari bidang kenapa mulai nanti per Senin nanti, kenapa mulai step rencana ataupun step realisasi di luar rencana, Bapak Ibu harus menentukan dia apakah masuk inventory operational cash flow karena agar terprofiling pada lembaran report Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti HO atau regional download laporan pekerjaan Bapak Ibu secara otomatis by system akan memprofiling pekerjaan Bapak Ibu ke dalam job summary. Akan terlihat apakah Bapak Ibu itu lebih banyak bekerja di bidang apa, lebih mahir di bidang apa, akan terlihat. Atau akan terlihat apakah ATU tersebut tidak pernah mengurusi terkait pajak, apakah tidak pernah mengurusi aset, itu semua akan terbaca oleh isian Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian karena tadi sudah ditentukan jam kerja dan juga hari kerja dan hari libur, nanti ini juga terprofiling.
Jadi akan kelihatan time work-nya dari durasi tanggal 1 sampai 31 Maret, durasi jam kerja minimal yang harus dicapai 206 jam. Ternyata nih contohnya ini kita masih simulasi ya, Mas Amri ya. Ternyata nih Bang Amri ini masih di 183 jam 55 menit, yang artinya masih 89%. Belum 100% mencapai minimal jam yang harus dipenuhi seorang TU. Nah, kemudian setelah kita ketahui durasi jamnya, itu juga nanti akan terpisah teridentifikasi by sistem pekerjaan dikerjakan di hari kerja atau di hari libur. Jadi walaupun ternyata Bang Amri ini misalnya masih kurang jamnya, masih 89%, tapi ternyata di hari libur Bang Amri bekerja di 5 hari. Yes. Jadi secara komposisi walaupun secara base time-nya tidak tercukupi, tapi Bang Amri ada off days yang kerjanya. Sehingga secara kerja, hari kerja itu 84%, di hari libur itu 16%. Off days ini terdiri dari mana? Off days ini merupakan bagian kumpulan dari hari Minggu yang sudah pasti hari libur, hari cuti bersama, hari libur nasional, dan libur khusus. Jadi keempat kategori itu akan masuk ke dalam off days, kategori off days. Di sini akan terlihat total harinya 31, berarti 31 hari dengan total jam 183 jam 55 menit. M itu artinya menit. Nah, kemudian nanti di bawahnya nanti akan ada lambaran mandatory task list. Nanti di sini akan terlihat seberapa banyak mandatory task list yang diberikan oleh regional dan seberapa banyak yang Bapak Ibu kerjakan. Dengan progresnya nanti persentasenya sesuai dengan total dibagi per masing-masing, nanti akan kelihatan jumlahnya berapa kali dan jamnya juga akan terlihat. Durasi yang Bapak Ibu lakukan untuk seluruh mandatory masing-masing mandatory tersebut. Kemudian nanti di halaman selanjutnya seperti biasa yang laporan yang sudah aktif pada saat ini gitu ya, hanya penyesuaian aja dalam demi estetika itu berwarna warna biru muda yang berubah menjadi navy. Kemudian nanti ini garis-garis dan paling pertambahan untuk perubahannya adalah penambahan bidang tugas. Jadi nanti di laporannya juga akan terlihat bidang tugasnya apa. Apakah inventory, cash flow, aset, dan lain-lain. Demikian kurang lebih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah membahas cara membuat rencana kerja, terus cara merealisasikannya, baik itu sesuai rencana ataupun di luar rencana. Kemudian kita juga sudah membahas tugas mandatori, kemudian juga kita sudah membahas terkait laporan hasil dari yang sudah Bapak Ibu kerjakan mulai dari rencana hingga realisasi. Demikian kalau dari saya ya. Selanjutnya Bapak Ibu jika ada ingin mau dibahas kembali atau mau diulang atau mau dibahas lebih dalam, silahkan saya persilahkan. Kawan-kawan mungkin jika memang ada yang belum jelas ataupun ada kendala mungkin bisa langsung disampaikan juga Pak Lukman, Zizi, Pak Amri, dan juga nih saya ada kan juga kemarin ada mutasi juga kan, misalnya Fauzi Asrian ini mungkin baru termulai kemarin itu jadi satu. Gimana Bang? Sorry. Itu nanti langsung terkonek kan ya. Ini ada kayak misalkan kayak yang mutasi-mutasi kemarin itu belum terintegrate Oh, oke. di Itu terus sih ya paling nanti aku follow up ya Bang. Ada oke. 2 ya. Mm-mm. Ditunggu ya nanti akan saya bantu koordinasi dengan IT untuk nyari kenapa itu bisa tidak terkonek. Iya betul Pak, betul Pak Idul, izin Pak. Saya Lukman Pak, saya kemarin baru aja mutasi Pak ke PKS Kiri, jadi task list saya ini nggak bisa saya akses sudah 3 hari Pak. Kira-kira gimana Pak ya ke depannya ya? Baik, Pak. Untuk hal-hal seperti ini, kalau karena Bapak tidak bisa mengakses, jadi mohon nanti mau dari Bang Noval untuk mendelete pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan. Jadi nanti ke depannya
apabila ada mutasi di mana rencana sudah dibuat, kemudian misalnya nih sudah dibuat rencana bulan Mei, kemudian ada ATU yang mutasi di pertengahan Mei. Nah, mulai pertanggal efektif mutasi itu ke depannya Bang Noval harus delete semua rencana yang sudah dibuat. Kemudian sebelum mutasi segera diminta kepada ATU untuk membuat rencana untuk unit barunya, untuk penempatan baru, sehingga nanti ketika nanti efektif, Bang Noval sudah memasukkan ke akun tersebut sehingga langsung bisa terakses. Kemudian yang ditinggalkan itu di-delete semua, sehingga untuk tidak menurunkan persentase unit tersebut. Nah, kemudian apabila sudah termutasi, kemudian tetap belum bisa diakses karena belum tersinkron pandu dengan NIK SAP-nya, itu juga silahkan mau diinfokan ke Bang Noval, dan Bang Noval juga mohon bantuannya untuk mendelete selama masa masih belum bisa diakses, sehingga nanti tidak merugikan ATU yang memang kesalahan by sistem yang belum tersinkron. Oke, siap Bang. Nanti mungkin berarti mulai Senin minggu ini saya delete per minggu ini. Untuk minggu depan ya, itu saya upload ulang ya rencana yang atu-atu yang mutasi ya, gitu ya Bang. Hapus Iya, Bang. dan upload ulang. Mhm. Iya, jadi misalnya nih, jadi mohon Bapak Ibu ATU begitu sudah mendapatkan SKPTS gitu ya, mutasi, terus sudah kan diberi waktu ya untuk pindahannya. Misalnya Bapak Ibu baru mau pindah, misalnya SKPTS diterima tanggal 1, baru akan pindah definitif itu tanggal 5. Nah, menuju tanggal 5 silakan Bapak Ibu buat rencana untuk di apa unit barunya, sampaikan ke Bang Noval. Kemudian nanti Bapak Ibu buatkan rencana untuk sisa tanggal di tempat yang baru. Kemudian nanti sisa tanggal yang definitif Bapak Ibu tinggalkan itu di-delete oleh regional. Jadi segera infokan agar regional juga langsung mendelete di tempat unit yang Bapak Ibu tinggalkan. Kemudian nanti segera langsung eh, regional itu memasukkan rencana baru di unit yang baru. Oke, terima kasih Bang. Atu-atu yang lain, ya, Pak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Satu lagi Pak Noval, Pak Rizky Baik, Pak. pertanyaannya. Ketika kita skip 3 hari, itu kan kita nggak bisa lagi ngeposting Pak. Apa apabila sudah lewat 5 hari ini gimana Pak? Apa masih bisa kita posting Pak? Iya Pak, untuk cut off untuk pekerjaan rencana sesuai dengan rencana itu memang tidak bisa lagi dibuat Pak. Jadi tetap cut off-nya itu H+2. Jadi kalau sudah lewat dari masuk ke H+3 itu sudah tidak bisa lagi dibuat rencananya dan itu juga tidak bisa lagi direalisasikan. Eh, Berarti Pak, saya udah 3 hari lah Pak dengan hari ini, berarti nggak bisa mengakses Pandu Pak karena terjadi mutasi rocker antara PKS 3 dengan PKS Sugiri Pak. Jadi gimana Pak? Iya itu di-delete aja minta tolong bantuan dari Bang Noval. Rencana pekerjaannya yang sudah terbuat di akun yang Bapak tinggalkan itu di-delete saja semuanya. Kemudian Bang Noval masukkan rencana kerjanya ATU yang menggantikan di unit itu. Gitu. Kemudian yang unit yang Bapak tempatkan di tempat yang baru itu dibuat rencana kerjanya yang baru yang Bapak sendiri lakukan, yang rencanakan. Berarti Nah, dalam kemudian, sebulan ada 4 hari yang bolong Pak ya, yang kosong berarti iya, Pak ya. iya, yang tidak ada rencana. Jadi nanti juga tidak merugikan Bapak juga kan ya, tidak akan ada presentasi realisasi tahap rencana Bapak juga nanti akan tidak turun karena dengan di take out-nya seluruh rencana. Jadi tidak ada pembaginya yang harus dikerjakan.
Oke, baik Pak. Terima kasih Pak informasinya Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, kemarin itu saya sudah menunjukkan ya hasil realisasi Bapak Ibu yang seperti saya bilang, ini keren banget nih Regional 6 ya. Realisasi pekerjaannya, laporan harian tugas pekerjaannya. Saya sudah tunjukkan ke Kepala Divisi, dari Kepala Divisi itu positif sekali tanggapannya dan sudah diarahkan ke saya untuk menjadikan contoh apa yang diisi oleh Regional 6 ke regional-regional lainnya sebagai barometer ya, sebagai referensi eh, pekerjaan ATU itu sebagai seperti apa seharusnya. Jadi luar biasa sekali ke seluruh ATU Regional 6. Mantap ya, terima kasih atas antusiasmenya dan juga keren banget gitu seluruh pekerjaan-pekerjaannya. Semoga ini menjadi salah satu cara lah supaya em, dapat apa perhatian khusus oleh top manajemen. Itu berkat Pak Eh, Lukman, izin Pak Zizi itu. Pak. Oke, gimana Bang Amri? Mantap. Gimana Bang Amri? izin ini mau diskusi aja sih Pak Rizky, Pak Nopal. Ini kan di kita kan di kebun lama juga, kebun baru. Tentunya nanti ada Bu Isrina dan mungkin udah lewat ya. Jadi di salah satu nanti kan ada audit RSPU semalam. Nah, audit RSPU tuh sampai malam-malam. Kemudian kalau di kami di PKSTS ada inilah ya, kami membuat laporan ke kepolisian terkait pencurian aset. Nah, itu di 2 minggu yang lalu tuh memang kita agak repot dan memang waktunya itu nggak terpegang, Pak. Makanya di tempat saya itu saya buat semuanya di luar rencana ya, di luar rencana itu semua gitu kita buat. Tapi maksudnya gini, Pak Rizky, apakah yang di luar rencana itu eh, masih bisa besoknya kita pas tenang kita masukin yang sesuai rencananya. Nah, karena kan mungkin bisa menambah jam kerjanya si kawan-kawan atau karena memang di pabrik seperti yang pertemuan-pertemuan kita dia kan rangkap tugas kan terkait personalia, eh, lingkungan sosial, kemasyarakatan itu. Nah, mungkin kawan-kawan di pabrik nantinya juga pasti ngerasain itu gitu. Nah, apakah boleh dimasukkan kalau kita udah buat contohnya misalnya karena saya udah masukin contoh kan kita habis apel pagi, cek elemen, cek transaksi SAP. Waktu di salah satu kita masukin setelah apel pagi, kita masukin apa namanya realisasi di luar rencana. Yang lainnya nggak bisa kita masukin jamnya lagi gitu. Karena udah terkunci sama dengan realisasi di luar rencana. Nah, itu gimana nanti di Mei ini Pak Rizky? Ya Pak, terima kasih Pak Amri untuk pertanyaannya. Jadi nanti per 1 Mei itu semua bisa. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, walaupun nanti dia terkesan sudah terblok oleh di luar plan, itu pekerjaan-pekerjaan yang masih pending itu masih bisa Bapak ambil untuk dikerjakan, tapi di jam yang lain, di hari yang sama, gitu. Jadi kita contohkan kembali ya. Oke. Misalkan ini ya, kan kita masih bisa mengerjakan 2 hari yang lalu, kita coba kerjakan di hari Rabu. Jadi misalnya nih tiba-tiba sudah dari pagi sudah mengerjakan di luar rencana seharian misalnya. Silakan pilih kategorinya, silakan bidang tugasnya mungkin dapat
terkait dapat pelatihan terkait pajak mungkin misalnya ya. Undangan pelatihan misalnya yang dilakukan distrik. Refreshment lah ya. Silahkan pilih tanggal. Nah, kemudian misalnya ini pelatihan 1 harian dari jam 7 sampai jam 16. Lengkapi seperti biasa. Kemudian simpan draft. Nah, ini kan sudah langsung terblok ya, misalnya ya. Nah, ini dari tanggal 7 sampai jam 7 sampai dengan jam 4 sore gitu. Nah, kemudian kalau yang saat ini kan artinya ini semua tidak akan bisa diklik lagi ya, Pak, berikan ya untuk saat ini. Nah, nanti per 1 Mei, walaupun dia sudah terblok nih dengan statusnya draft. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa saya selalu biasakan untuk mengisi draft, selalu simpan sebagai draft terlebih dahulu. Sekarang saya ingin mau juga mengharapkan kepada Bapak Ibu juga membiasakan diri untuk setiap kali meng-create kegiatan, selalu diawali dengan draft terlebih dahulu agar Bapak Ibu ketika nanti ada kesalahan-kesalahan atau ada kembali penyesuaian-penyesuaian itu masih bisa dilakukan. Karena kalau sudah tercreate itu sudah dipisah lagi diedit-edit. Nah, kemudian seperti ini ya. Kalau saat ini dengan sudah adanya kita anggaplah, kemudian kita anggap aja ini selesai. Misalnya Bapak Ibu sudah tercreate. Nah, kalau saat ini dengan Fintrack yang saat ini, karena ini sudah berhasil adanya kegiatan di luar rencana dari jam 7 sampai jam 4, seluruh kegiatan di durasi ini akan terblok, tidak lagi bisa diakses. Nah, nanti per 1 Mei ini tetap bisa diakses. Ini masih bisa diklik Bapak Ibu. Dia tetap masih bisa diklik, namun realisasinya harus di luar dari durasi yang sudah terblok oleh rencana, di luar rencana. Jadi kalau memang Bapak Ibu tetap tidak mau tidak mau dirugikan dengan ini tidak bisa tidak terhitung, Bapak Ibu memang mau tetap mengerjakannya gitu ya, bukan bukan karena mengejar mengejar persentase intrek ya, tapi memang sudah terbiasa Bapak Ibu apa yang sudah direncanakan itu tetap mau dikerjakan di hari itu juga. Nah, silakan dikerjakan namun di luar dari jam yang sudah terblok oleh di luar rencana. Misalnya kayak ini briefing mingguan dan gotong royong, misalnya ini sudah direncanakan awalnya jam 7 sampai jam 8, karena Bapak Ibu ada kegiatan pelatihan yang selesainya baru selesai di jam 4 sore, ini Bapak Ibu mau tetap lakukan, berarti Bapak Ibu baru bisa melakukannya itu start dari jam 4 sore. 16, 0, sampai 17. Saya pilih, kemudian simpan draft. Nah, tanggal 22 tadi yang tadinya terisi gitu ya, ini akan berpindah menjadi kosong, kemudian akan pindah ke bawah sesuai dengan jam yang Bapak Ibu tentukan. Gitu. Jadi kalau ditanya nantinya per 1 Mei seperti apa? Per 1 Mei nanti selama dia masih dalam batas waktu cut off H+2, semua rencana kerja itu masih bisa dikerjakan selama dia masih statusnya belum dikerjakan. Walaupun dia sudah ada terisi di durasi pekerjaan di luar plan. Dia harus masih bisa dikerjakan, tapi harus mengisi kerjaan yang di jam yang belum ada kegiatan lainnya. Gitu Pak Amri. Oke Pak, siap. Makasih banyak Pak Rizky. Ya, sama-sama.
Bang Rizky, Gitu ya. eh, Ya. kalau saya pun nanya Bang, kalau misalkan kan kawan-kawan aku nih udah buat rencana misalkan di rencana itu dari jam 8 sampai jam 9. Itu kan Mhm. ada verifikasi. Kemudian tadi yang dikatakan sama Pak Amri kan misalkan dia memang dari pagi sampai sore tuh fokus ke audit RSPO gitu. Terus ya idealnya di lapangan mungkin verifikasi yang kita rencanakan cuma sejam mungkin kita jalankan cuma 30 menit. Kalau misalkan kita jalankan misalnya 30 menit di situ seperti apa ya? Tidak masalah, tetap bisa Nggak usah ya? dikerjakan. Iya. Jadi intinya abang kakak, bapak ibu semua, Fintrack nanti per 1 Mei dia hanya mengunci judul agendanya. Jadi dia hanya mengunci judul agendanya. Durasinya itu terserah bapak ibu. Tidak harus ditentukan berdasarkan yang sudah direncanakan. Tapi saat membuat rencana, durasinya memang harus ditentukan terlebih dahulu. Harus memenuhi jam kerja minimal, jam kerja normal. Jadi durasinya misalnya Bapak Ibu sebenarnya mau memegang agenda itu 10 agenda aja. Nah 10 agenda itu kalau saat masih memasukkan sebagai rencana, 10 agenda itu harus terpenuhi jam minimalnya. Jadi misalnya hari Senin jam 4 sampai jam 6 jam 7 sampai jam 4, 10 ke agenda itu harus diatur sedemikian rupa sehingga startnya itu di jam 7 selesai di jam 4 sore. Nah, kemudian pada saat realisasi itu berubah semua jadi hanya masing-masing 30 menit, itu diperbolehkan. Jadi yang awalnya rencana verifikasi ini misalnya ya, ini harusnya 1 jam dari jam 7 sampai jam 8, itu jadi jam 7.30 aja gitu selesainya hanya 30 menit, itu boleh. Ataupun awalnya 2 jam berubah jadi 15 menit aja, itu juga boleh. Dan itu tetap diperhitungkan sebagai realisasi sesuai rencana. Gitu Bang. Jadi pokoknya kita bebaskan banget ini per 1 Mei betul-betul dibebaskan kepada ATU untuk merealisasikannya sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Segala kemungkinannya ada kan ya, segala kemungkinan itu ada. Jadi segala kemungkinan itu insya Allah akan bisa tercover di Fintrack per 1 Mei nanti. Baik itu urutan maupun durasi. Yang dikunci hanya agendanya saja gitu. Jadi misalnya kayak ini. Verifikasi dokumen keuangan unit. Bapak Ibu, verifikasi dokumen keuangan unit inilah yang tidak boleh diubah. Misalnya Bapak Ibu mau ubah, saya nggak jadi nih lakukan verifikasi dokumen. Saya cuma cek email di durasi 08. Silahkan Bapak Ibu buat di luar plan dengan durasi yang itu, tapi verifikasi ini akan masih harus dikerjakan. Jadi ini yang tidak bisa diubah. Tapi kalau durasinya, jam startnya, selesainya, itu semua bisa diubah. Hanya kegiatannya lah yang tidak bisa diubah. Gitu. Itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin karena Pak Amri kan pulangnya malam terus kayaknya. Nanti jam Nah itu, 11 ya baru pulang. jadi makin bisa harus dilaporkan tuh. Jadi supaya nanti di profile langsung kelihatan. Kalau jamnya itu selalu di atas, jauh di atas minimal jam kerja. Berarti kelihatan tuh Pak Amri misalnya kalau di Bang Noval bilang selalu Enggak pulang juga malam Pak sampai jam Rizky itu. 11, itu langsung Memang kelihatan nanti di Pak profile. Majid ini ada gimana? Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti misalnya manajer manggil jam 10 malam gitu ya untuk membahas meeting dan itu hanya 30 menit. Nah, saya sarankan itu tetap dilaporkan karena nanti akan tetap terhitung dan masuk ke akumulasi dalam pemenuhan jam kerja. Jadi nanti ketika nanti mungkin Bapak Ibu memanfaatkan Fintrack ini ketika penilaian misalnya, nah jadi sebagai bahan pengingat ke manajer gitu. Kalau manajer kebiasaan gitu ya, sering kali manggil Bapak Ibu tuh malam-malam untuk rapat. Jadi untuk menyadarkan beliau gitu ya. Jadi ketika nanti minta minta nilai tertinggi gitu ya. Ketika ditanya apa? Ya ini Pak, buktinya Bapak setiap jam 10 malam, tengah malam pun Bapak panggil saya ready. Jadi saya mohon untuk dipertimbangkan untuk mendapatkan nilai excellent misalnya. Dan itu bisa Bapak Ibu
buktikan serinci mungkin pada fintech ini. Bukannya pakai kuota ya Pak Rizky? Bang, bang, Nah, itu salah. kuotanya kalau Bapak mau minta tolong ya kan, kuotanya diberikannya ke Bapak kan harus ada dasar yang lebih valid kan ya. Kuota sih pasti kuota ya di mana-mana. Kuota. Gimana, gimana Pak Nopal kuota? Nah, itulah Pak Amri. Mungkin Ada lagi Bapak ada Ibu? lagi. Nah, Silakan ditanya sedetail mungkin sehingga nanti per 1 Mei sudah Bapak Ibu sudah benar-benar paham dalam menjalankannya. Namun, tapi pun kalau nanti per 1 Mei Bapak Ibu ada kendala apapun itu silakan didiskusikan di grup ya. Karena bisa jadi jangan malu gitu. Karena bisa jadi bukan kesalahannya dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu kurang paham, bisa jadi karena memang sistemnya yang error gitu. Karena kami sudah memang sudah mempersiapkan diri lah kemungkinan nanti ketika nanti per 1 Mei ketika seluruh ATU juga mengerjakan di waktu yang bersamaan kemungkinan akan ditemukan error-error gitu. Jadi jangan segan-segan untuk segera memberitahu, jangan malu gitu ya, supaya nanti langsung diperbaiki oleh IT. Karena memang perubahannya sangat signifikan sekali berdasarkan developmentnya IT gitu ya. Jadi memang sangat mengubah pengkodian codingnya IT sehingga nanti memang wajar sekali kalau nanti per tanggal 1 Mei banyak ditemukan error-error. Jadi mohon untuk segera untuk melaporkan dan juga diharapkan Bapak Ibu begitu nanti aktif per 1 Mei mohon segera langsung realisasikan seluruh kegiatan-kegiatannya jangan ditunda-tunda. Karena nanti supaya langsung ketahuan kesalahannya di mana. Apabila nanti ternyata errornya itu membutuhkan waktu 1 hari misalnya untuk diperbaiki, sehingga Bapak Ibu masih ada waktu untuk mengerjakannya, tidak di last minute. izin Bang Rizky kalau dari saya menambahkan mungkin pada kawan-kawan aku mungkin minta tolong juga untuk rencana mungkin dapat dikirimkan paling lambat tanggal 29 ya kawan-kawan aku agar Ya, supaya hari juga Senin. Mm-mm. diharapkan jadi pada saat di regional untuk mengupload ada at least masih ada waktu untuk ngecek-ngecek dari rencana-rencana dari Bapak Ibu. Ya, siap. Itu sih. Insya Allah Senin atau paling lama Selasa sudah dikirim. Tapi pun Bapak Ibu kalau sudah mau membuat rencana itu tetap sudah mulai bisa dari sekarang ya. Karena seperti yang saya bilang perubahannya itu hanya menambah 1 kolom. Jadi kalau nanti mulai berlaku template baru pun Bapak Ibu tinggal hanya menyesuaikan 1 kolomnya saja. Sebenarnya masih bisa lah dipakai template yang lama gitu, Betul, Bang betul. Noval ya. Nanti tinggal nanti begitu udah selesai tinggal melengkapinya itu hanya 1 kolom aja nambah 1 kolom itu pun di kolom paling awal sehingga tidak merepotkan Bapak Ibu dalam penyesuaiannya. Jadi nanti mulai 1 Mei kalau memang ada Bapak Ibu sudah tahu bakal kerja di hari libur masukkan ya. Jadi dapat dua-duanya, dapat nilai tinggi untuk realisasi sesuai rencana dan juga dapat juga pemenuhan jam kerjanya. Oke, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, saya izin menutup eh, visualisasi saya ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah saya dalam penyampaian dan saya doakan semoga semua dapat mengerjakannya sebaik mungkin per 1 Mei nanti tidak ada kendala yang terlalu signifikan dan semoga Pandu ini menjadi salah satu wadah untuk dapat dapat memajukan ataupun mempercepat karir Bapak Ibu jadi lebih baik lagi. Amin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya